بهم ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Kita memperjuangkan sebuah kebenaran karena Allah. Jangan sampai kemudian niat karena Allahnya ketumpangan dengan niat-niat yang lain. Sebab kalau kita setar niat karena Allah, sampai akhir pun tetap harus karena Allah. Jangan sampai di awal setar kita niat karena Allah, di tengah jalan niat karena Allahnya luntur dengan faktor-faktor lain. Sebab berapa banyak orang yang berjuang di jalan Allah yang awalnya niat karena Allah, tapi sampai di tengah jalan dia tergoda dengan tawaran-tawaran dunia, tawaran jabatan, tawaran pangkat, harta, kekayaan, sehingga yang awalnya dia niat karena Allah, sampai di tengah jalan niat karena Allahnya kemudian luntur dengan tawaran dunia. Inilah perlunya kita sikap istiqomah ya, berpegang teguh. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran ya, Fusilat ayat ke-30. Allah berfirman bahwa innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqomah, berpegang teguh, tetap dalam pendirian, maka kata Allah, tanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu. Dikatakan kepada mereka, janganlah kamu takut, janganlah bersedih hati. Wa abshiru, bergembiralah, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang sudah Allah siapkan untukmu. Jadi ada tsumma istaqamu, beristiqomah. Jadi istiqomah ini adalah kita dari nol, iya A, sampai akhir ya tetap A, namanya istiqomah. Dari awal kita B sampai akhir ya kita B, istiqomah namanya. Beriman kepada Allah perlu adanya istiqomah. Ketika kaya beriman kepada Allah, ketika jatuh miskin tetap beriman kepada Allah, istiqomah. Ketika jaya istiqomah beriman kepada Allah, ketika bangkrut tetap istiqomah beriman kepada Allah. Jadi sikap istiqomah ini sangat perlu kita terapkan. Sebab iman kita sering luntur dan lentur, sering diwarnai, dipengaruhi oleh lingkungan. Kita membiasakan diri melaksanakan berjamaah di masjid, alhamdulillah. Tapi jangan kemudian kita terkadang kumat ya, barangkali ya. 1 tahun kita rajin ke masjid, tahun berikutnya kita lalai nggak ke masjid lagi, namanya nggak istiqomah. Kita rajin tahajud, alhamdulillah, tapi teruskan sampai akhir hayat. Jangan musiman ya. Jangan musiman, sebulan 2 bulan rajin tahajud, bulan berikutnya malas tahajud. Nggak istiqomah yang seperti ini. Jadi kita perlu adanya istiqomah. Sekali kita beriman kepada Allah, sampai mati pun kita harus tetap beriman kepada Allah. Jangan sampai goyah dengan tawaran-tawaran dunia. Nah, dalam hal ini ada satu kisah menarik yang perlu kita jadikan sebagai nasihat ya, bahwa perlunya kita istiqomah. Di zaman dulu, baginda Rasulullah menceritakan ada seorang laki-laki yang dia beriman kepada Allah. Dia hidup dalam kondisi ekonomi yang serba minim ya, katakanlah dia miskin, dia kelompok orang fakir.
keluarganya terkadang satu hari makan, satu hari puasa. Kalau paginya makan, sorenya tidak makan. Kalau sore harinya, paginya tidak makan, sorenya dia makan. Karena memang dia tidak memiliki pekerjaan tetap ya, serabutan. Jadi sangat teramat miskin, tapi dia tetap beriman kepada Allah. Pun demikian keluarganya, istrinya juga taat kepada Allah walaupun dalam kondisi yang miskin. Suatu hari ketika orang ini hendak berangkat untuk mencari pekerjaan, mencari nafkah, jalan dia dari rumah. Sampai di tengah jalan, dia melihat ada orang yang berkerumun banyak. Ada orang berkerumun, dia kemudian penasaran, ada apa ini, orang kok berkerumun. Ketika berkerumun di sana didekati, ternyata mereka sedang melaksanakan peribadatan, menyembah sebuah pohon. Ada pohon besar yang rindang, dan semua orang mengelilingi pohon itu, sedang mengadakan sesembahan, sedang menyembah kepada pohon, sedang minta kepada pohon yang besar itu, sedang ibadah, sedang menyembah. Bawa sesajen ya, bawa sesaji, bawa persembahan, minta kepada sang pohon itu. Banyak orang berkeliling ya, laki, perempuan, besar, kecil, semua kumpul di situ. Didatangilah oleh orang ini, laki-laki ini. Kaget dia. Astagfirullahaladzim. Mereka begitu rusak luar biasa. Ini pohon kok disembah, kok minta kepada pohon. Gak beres ini. Kenapa mereka nyembah kepada pohon? Kemudian dia ngobrol dengan satu di antara mereka. Pak, saya mau nanya. Iya, ada apa? Ini orang nyembah pohon seperti ini sudah dulu. Dari dulu, Mas. Oh, dari dulu. Dari dulu. Kenapa? Ya, karena kami meyakini bahwa ini pohon keramat, ini pohon ajaib, ini pohon hebat, punya kekuatan. Kekuatan? Iya. Kekuatan apa? Ya, kami bisa panen raya, dapat rezeki yang banyak. Ini pohon ini yang memberikan manfaat itu. Dia adalah benda yang wajib kami sembah. Dia Tuhan kami lah. Karena dia sudah memberikan setiap apa yang kami minta selalu dikasih. Pak, ini kan pohon. Iya pohon, tapi bukan sembarangan pohon. Ini pohon ajaib, ini pohon yang keramat. Dan kami setiap hari minta kepada pohon ini. Ini bukan sembarang pohon, tapi ini jadi jelmaan Tuhan. Jelmaan Tuhan, jelmaan Tuhan ini. Ini dari kapan? Dari dulu. Dari dulu Mas, semenjak orang tua kami yang nyembahnya pohon ini. Wah, kata pemuda ini lagi, wah gawat ini. Gawat ini. Mereka sudah ingkar kepada Allah, syirik kepada Allah. Kalau dibiarkan bencana pasti datang. Akhirnya si laki-laki ini pulang ke rumah. Nggak jadi bekerja nyari nafkah, dia pulang ke rumah. Ngapain dia? Bawa semacam kampak ya. Dia berniat ini pohon harus saya tumbangkan, harus saya tebang ini pohon. Ini pohon syirik ini. Ini satu warga bisa terkena imbasnya ini. Syirik ini. Kalau nggak saya tebang bahaya, iman mereka akan semakin hancur. Akhirnya kata istrinya, mau kemana Pak? Ini mau nebang pohon. Pohon apa? Sudahlah kamu di rumah aja ya. Kamu akan tahu nanti. Bawa ini kampak besar ya. Dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mau nebang itu pohon syirik. Kalau nggak saya tebang itu pohon, orang bisa semakin rusak dari generasi ke generasi. Harus saya tumpas itu. Mereka harus saya selamatkan dari syirik ini. Jalan dia tegap ya, membawa kampak. Di tengah jalan dia dicegat oleh iblis. Kebetulan iblisnya nyamar sebagai manusia ya. Nyamar sebagai manusia, kemudian mencegat ini orang yang mau nebang pohon. Hei, mau kemana kamu? Saya mau nebang pohon itu, pohon syirik itu. Kamu jangan macam-macam ya.
Lah kok macam-macam? Itu pohon sudah disembah puluhan tahun yang lalu. Kalau kau tebang pohon itu, kau nyari mati. Kau nyari celaka berarti. Nggak apa-apa, saya siap menanggung resikonya. Yang penting warga di sini harus selamat dari syirik dan itu pohon harus saya tebang. Jangan deh. Kalau kau tebang, kau akan nyari masalah. Pokoknya jangan dah. Enggak, ini pokoknya harus saya tebang. Harus saya tebang ini. Iblis yang berubah menjadi orang ini semakin jengkel. Kalau kamu mau nebang pohon itu, hadapi dulu saya. Maksudmu kau nantang berkelahi? Iya. Kalau kau mampu mengalahkan saya, kau boleh nebang pohon itu. Baik. Akhirnya di akhir perdebatan ini iblis yang berbentuk manusia berkelahi dengan laki-laki ini. Memang waktu itu iblis berbadan tegap ya, kuat. Sementara ini laki-laki ini agak kecil badannya, tapi kekuatannya hebat. Sekali pukul terpelanting jatuh nih iblis. Jatuh hampir nggak berdaya. Ketika mau dipukul yang terakhir kalinya, iblis kemudian nyerah. Hentikan. Sebentar dulu. Kenapa kamu? Saya nyerah deh, kamu hebat. Saya nyerah. Lalu kita damai ya. Damai bagaimana? Gini, saya punya tawaran manis buat kamu. Tawaran apa gitu? Kau urunkan niat kamu untuk nebang pohon itu. Nanti kamu sebagai kompensasinya setiap hari saya akan kirim uang. Kirim uang bagaimana? Iya, saya janji kalau kamu nggak jadi nebang itu pohon, tiap pagi kamu akan menemukan di balik bantal yang kau tiduri, kamu akan menemukan uang banyak. Ah, jangan ngaco kamu. Iya, saya janji. Ya, kalau kau nggak jadi nebang pohon itu, kau urungkan niatnya. Esok hari kamu bangun tidur, kamu pasti akan menemukan di balik bantal kamu banyak uang, dan kau bisa kaya mendadak. Yang bener, iya, saya janji. Kalau nggak tepati, boleh deh kamu bunuh saya. Si laki-laki ini mikir, apa benar ya? Kalau iya sih, wah sangat beruntung. Saya selama ini mencari nafkah begitu sulitnya, mencari uang untuk makan begitu sulitnya ini. Kalau memang perkataan orang ini benar, waduh, ini sangat menguntungkan buat saya. Dalam hatinya, gimana mas? Pilih mana? Lebih baik kau pulang saja, kau balik ke rumah, bawa itu kampakmu, kau urunkan niat kamu untuk nebang pohon itu. Kalau kau lakukan itu, kau tiap hari akan dapat uang cuma-cuma, kau usah bekerja. Tidak usah bekerja, kamu setiap pagi mendapatkan uang yang banyak. Tapi dengan syarat kau jangan tebang pohon itu. Ya, baiklah kalau begitu, tapi awas kau nipu saya, tak cari kamu. Iya boleh, kau boleh membunuh saya kok kalau saya bohong. Pulanglah ini, iblis tertawa. Dasar imannya iman duit ya. Segitu aja langsung telap imannya, dasar kamu tuh mata duitan. Iblis ngedumel ya. Baru segitu saja udah telap kamu itu ya. Sudah kolab kamu itu. Pulang ini orang, dan benar apa kata iblis tadi. Esok harinya dia bangun tidur, ketika dibuka bantal, dia nemu berbagai tumpukan uang. Nemu tumpukan uang yang banyak di balik bantal itu. Senang luar biasa. Istriku sini, ada apa mas? Lihat, di balik bantal kita ada uang. Uang dari mana mas? Ini dari Allah. Ini dari Allah, ini rezeki buat kita. Senanglah mereka berdua itu ya. Ternyata laki-laki yang kemarin saya jumpai, dia nggak berbohong. Hari pertama. Di hari yang kedua, dia masih untung bangun tidur, dia buka bantalnya, spraynya dia buka, nemu lagi tuh uang banyak. Makin gembira lah dia, kalau begini kita akan kaya ini. Iya mas, kata istrinya. Hari yang ketiga pun sama, ketika dibuka besok
paginya bangun tidur dibuka bantalnya, dibalik, bawahnya nemu lagi uang banyak. Gembiralah mereka. Tetapi hari yang keempat nihil. Hari yang keempat dia buka bantal, kosong, dia kok gak ada uangnya. Dia buka spreknya, kok gak ada uang. Lupa kali ya. Mungkin besok mungkin. Dicarinya, ditunggu sampai besok. Hari yang kelima esok harinya dia buka bantal, kosong lagi. Kok gak ada lagi. Dan hari-hari berikutnya dibuka lagi, kosong lagi, dia gak nemukan uang. Wah, emosi lah dia. Dasar penipu orang tadi. Pokoknya saya akan berangkat dan saya akan tebang itu pohon. Marah dia ya. Dia keluar dari rumah esok pagi ya, bawa kampak lagi. Dia lihat memang pohon itu sedang sepi, belum digerumuti oleh orang ya. Belum ada orang yang menyembah. Kesempatan ini pohon belum ada yang nyembah, saya tebang ini. Dia menuju pohon itu, ketemu lagi dengan orang yang ternyata adalah jelmaan iblis. Mau kemana mas? Saya menebang pohon itu. Gak boleh. Kamu tuh pendusta. Katanya mau ngirim saya uang tiap hari, kok sekarang enggak? Pokoknya kamu sudah pendusta dan sekarang gak ada kompromi lagi. Itu pohon harus saya tebang. Gak boleh, kata iblis. Oh begitu. Kau nantang kita berkelahi lagi kayak kemarin. Baik, ayo kita berkelahi. Ayo, kata iblis. Berkelahilah. Nah kali ini heran luar biasa. Orang yang jelmaan iblis ini kuat luar biasa. Dipukul gak mempan, dibanting gak bisa. Begitu beratnya, kuat banget. Malah justru orang yang mau nebang pohon ini yang dipukul habis-habisan, jatuhlah dia terpelanting. Nanya dia, Pak, kemarin kamu begitu mudahnya saya kalahkan. Saya banting begitu entengnya, sekarang kamu hebat sekali. Sekarang saya nggak bisa ngelawan kamu, kenapa? Kata iblis yang jelmaan orang ini mengatakan, dulu kemarin-kemarin kau bisa mengalahkan aku. Karena apa? Kau niat berangkat dari rumah, ingin nebang itu pohon syirik, niatnya karena Allah. Sekarang kau nebang pohon itu bukan karena Allah lagi, karena kau marah sama saya. Sehingga kekuatanmu hilang. Kau bukan lagi karena Allah. Nggak seperti kemarin-kemarin lusa. Kau nebang pohon niat karena Allah, ingin menghapus kesyirikan di tempat ini. Sekarang kau nebang pohon bukan tujuannya karena Allah, tapi karena kau marah, aku gak ngasih uang ke kamu. Makanya kau imannya hancur, imannya luntur, kamu mudah saya kalahkan, kata iblis. Sudah kau pulang ya. Berani lagi kau mendekati pohon ini, saya banting kamu, saya habisi kamu. Dia astagfirullahaladzim. Betul juga ya, betul juga. Saya kembali niat karena Allah. Kenapa kemudian saya tergoda dengan orang ini? Saya niat karena Allah ingin nebang pohon itu. Kenapa saya bukan karena Allah lagi? Saya karena marah gak dikasih uang sehingga saya tebang itu pohon. Saya telah salah. Nangis dia, istighfar. Pulanglah dia. Tidak jadi nebang pohon itu. Ini barangkali ya, perlunya kita istiqomah. Seandainya si orang tadi yang nebang pohon itu istiqomah dari awal sampai akhir niatnya karena Allah, mungkin gak akan selemah itu. Awal niat karena Allah, tapi di tengah jalan dia berbelok. Niatnya bukan karena Allah, dia diiming-iming harta, diiming-iming kekayaan, lunturlah imannya. Seandainya di awal yang tadi laki-laki ini tidak tergoda dengan tawaran iblis, dia tidak tergoda dengan uang, tidak tergoda dengan janji manisnya iblis yang berpura jadi manusia, mungkin itu orang sudah mampu mengalahkan iblis dan mampu menebang pohon itu. Karena kekuatannya dibantu dengan kekuatan Allah, kekuatan malaikat barangkali. Karena niatnya ingin menghapus kesyirikan di tempat itu. Cuma sayang ini orang barangkali kan desakan ekonomi, dia miskin, dia fakir, dia tergiur dengan tawaran iblis, lunturlah imannya. Ini yang kita khawatirkan. Ini yang kita takutkan. Jangan-jangan kita termasuk di antaranya seperti orang ini.
Kita niat berjuang karena Allah, tetapi di tengah jalan niat karena Allah ketumpangan dengan niat-niat yang lain. Maka kalau kita ketumpangan niat-niat yang lain, kita akan roboh imannya.